Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ar-Rahman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah keamanan komputer untuk ujian akhir semester. Adapun materi yang saya akan terangkan, diantaranya ke-1 ada keamanan web server, yang kedua ada digital signature, yang ketiga ada cara mengamankan sistem informasi, yang keempat ada kriptografi. Nah, mungkin kita langsung ke materi ke-1 ya. Nah, materi ke-1 ini tentang keamanan web server. Kita sebagai pemilik website dituntut untuk memiliki web server yang aman untuk diakses. Nah, kenapa begitu? Karena kalau zaman sekarang ya, website ini menjadi salah satu aset untuk mengenalkan bisnis kita atau menjalankan bisnis kita di dunia online atau di dunia digital. Adapun cara mengamankannya, yang ke-1 ada selalu menggunakan akses SSH. Apa sih SSH itu? Saya akan menjelaskan atau memberi contoh website SIAK di Universitas Muhammadiyah. Apa sih SSH-nya itu? Nah, mungkin kalau kita mengakses link yang ada di SIAK ini, kita akan menemukan ada di belakangnya HTTPS, yang termasuk SSH itu adalah ini ya. Gimana sih cara kita melihat sertifikat SSH itu? Dengan mengklik tombol logo gembok di sini, kemudian connection is secure dan certificate is valid ya. Kita bisa melihat sertifikat SIAK, website SIAK Universitas Muhammadiyah. Nah, dia baru diperbarui Desember tanggal 11, 2022. Nah, akan expire di Maret tanggal 11 juga. Di sini menggunakan enkripsi SHA 256 dan SHA-1 ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada merubah port standar. Apa sih port standar itu? Mungkin kalau yang sering memainkan database ada yang disebut localhost dan portnya itu kalau tidak salah 3306. Kenapa kita harus mengganti port itu? Karena agar tidak mudah diakses oleh orang lain jika sudah di-deploy untuk publik. Yang ketiga ada menggunakan password yang kuat. Nah, ini umum sih untuk salah satu contohnya untuk akun Google agar tidak mudah di-hack. Selain kuat, mengganti passwordnya secara berkala ya. Keempat, menonaktifkan akun root. Mungkin di sini ada plus minus ya. Yang termasuk akun root di web server itu mungkin akses ke dalam file inti servernya. Yang kelima ada update server. Selain untuk mengikuti update-update yang terbaru atau menggunakan teknologi terbaru, selalu update server itu ada beberapa kelebihannya juga. Salah satunya mungkin ada update untuk keamanan web server yang lebih lagi. Selanjutnya ada serangan website. Ini contoh serangan website. Mungkin yang paling umum lagi ya, malware atau malicious software. Nah, apa sih malware itu? Kita bisa sebut malware itu adalah software juga yang bertujuan untuk merusak atau mencuri atau membuat kekacauan di perangkat lunak. Yang kedua ada SQL injection. Nah, SQL injection ini merupakan salah satu teknik hacking yang mengakses langsung ke dalam database-nya. Mungkin kalau yang saya tahu ya, di PHP itu ada yang namanya syntax real escape string. Nah, itu salah satu sintaks untuk lebih mengamankan SQL injection di dalam PHP. Nah, kita langsung masuk ke materi kedua, yaitu digital signature. Nah, pengertiannya di sini digital signature adalah jenis tanda tangan yang menggunakan PIN atau algoritma matematika untuk mendatatangani dan memvalidasi suatu dokumen elektronik ataupun file atau juga perangkat lunak, sehingga file yang dikirim sampai ke penerima tanpa ada perubahan sedikit pun. Bagaimana sih cara kerja digital signature ini? Pertama-tama pengirim akan menghitung message digest pesan yang akan dikirim. Kemudian message digest tersebut diperoleh dan dirubah menggunakan has satu arah. Selanjutnya di situ akan terjadi enkripsi dalam pesan yang dikirim. Kemudian di digital signature itu akan ditempatkan di pesan. Lalu pesan digital signature tersebut akan dikirim ke penerima.
Nah, apa aja sih penerapan digital signature itu? Salah satunya ada tanda tangan elektronik, transaksi kartu kredit, investasi, proses produksi, ataupun surat bisnis. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu keamanan sistem informasi. Nah, apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi dapat kita katakan adalah sebuah kombinasi dari komponen-komponen yang terdiri dari teknologi, media, prosedur, serta sumber daya manusia. Gimana sih cara untuk menjaga keamanan sistem informasi? Itu satu menggunakan kombinasi untuk password yang unik seperti yang tadi di materi ke-1, yang kedua mengamankan jaringan, yang ketiga memasang antivirus, yang keempat menggunakan layanan cloud. Contoh serangan keamanan sistem informasi yang ke-1 ada interruption. Interruption itu adalah perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Selanjutnya ada interception, adalah pihak ketiga atau pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Ketiga ada modification, pihak yang tidak berwenang memiliki atau mengubah sistem informasi berhasil mengakses ke dalam modification. Yang keempat ada fabrication. Apa sih fabrication? Nah, pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek atau file palsu ke dalam sistem. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi keempat tentang kriptografi. Teknik yang digunakan dalam kriptografi adalah teknik scambling, yaitu teknik pengubahan teks biasa menjadi teks sandi, dikenal dengan istilah enkripsi atau dekripsi, yang mana terdapat 3 fungsi dasar di dalam algoritma kriptografi, yaitu key, encryption, dan decryption. Enkripsi adalah proses penyembunyian sebuah data pesan dari plain text menjadi ciphertext. Dekripsi adalah sebaliknya, pengubahan data dari ciphertext menjadi plain text. Nah, terdapat berbagai perubahan atau update yang terjadi yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas teknik yang digunakan untuk melindungi data privasi secara kontinu. Istilah yang sering digunakan adalah modern kriptografi. Apa aja sih isi di dalam modern kriptografi tersebut? Yang satu ada authentication, merupakan proses di mana pengirim dan penerima mengetahui identitas dari masing-masing sumber data yang digunakan. Yang kedua ada confidentiality, adalah fitur informasi yang terlindungi, di mana apabila ada pihak atau user yang mengakses sistem tidak dapat diproses atau terkendala dalam hak akses. Yang ketiga ada integrity. Integrity merupakan fitur di mana pihak pengirim dan penerima tidak dapat mengubah data tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Nah, yang keempat ada non-repudiation, adalah keadaan di mana pengirim dan penerima tidak dapat menyangkal atau mencegah tujuan untuk mengubah atau menciptakan sebuah informasi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Abdul Saifuddin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Isi presentasi kami ya berisi materi pertama, bagaimana cara mengamankan web server dan memberikan contoh serangan dari keamanan web tersebut. Materi kedua, menjelaskan cara kerja digital signature dan berikan contoh penerapan digital signature. Materi ketiga, bagaimana cara mengamankan sistem informasi dan berikan contoh serangan dari keamanan sistem informasi. Dan materi terakhir, menjelaskan teknik kriptografi dan memberikan contoh penerapannya dari teknik tersebut secara spesifik. Terus kita berlanjut ke materi pertama, yaitu keamanan web server. Sebagai pemilik website, memiliki server yang aman adalah hal yang wajib, karena website menjadi salah satu aset utama yang kita miliki di dunia online untuk mengenalkan bisnis atau usaha kita kepada pengguna internet. Ada juga hal-hal yang memperkuat keamanan web server, yaitu selalu menggunakan akses SSH, merubah port standar, menggunakan password yang kuat, menonaktifkan akun root, dan selalu mengupdate server. Keamanan web server juga ada serangannya, yaitu malware dan SQL injection. Malware
malware atau malicious software dapat dideskripsikan sebagai perangkat lunak berbahaya yang dibuat dengan tujuan merusak perangkat, mencuri data, dan pada umumnya yang dapat menimbulkan kekacauan. SQL injection merupakan teknik hacking yang dilakukan oleh hacker untuk mendapatkan akses pada sistem database berbasis SQL. Lanjut ke materi kedua. Pengertian digital signature adalah jenis tanda tangan yang menggunakan PIN atau algoritma matematika untuk menandatangani dan memvalidasi kerahasiaan suatu dokumen elektronik, file, atau perangkat lunak, sehingga file yang Anda kirim secara digital bisa sampai ke penerima yang dituju dalam format asli tanpa perubahan sedikit pun. Cara kerjanya yaitu dengan messages lalu dimasukkan ke dalam kriptografi, pesannya dienkripsikan lalu kirim. Penerapan digital signature yaitu tanda tangan elektronik, transaksi kartu kredit, investasi, proses produksi, dan surat bisnis, dan seterusnya. Lanjut ke materi ketiga. Menjaga keamanan sistem informasi adalah dengan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk dapat menjaga keamanan sistem informasi dengan menggunakan kombinasi untuk password yang unik, mengembangkan jaringan, memasang antivirus, dan menggunakan layanan cloud. Contoh serangan keamanan sistem nanti yaitu dengan interruption, yaitu adanya penyusup, sama halnya dengan penyusup yaitu dengan masuk dengan sembarangannya. Sedangkan interception mulai mengganggu sistem informasi. Modification yaitu memodifikasi atau memodifikasi isi dari sistem informasi, dan fabrication masuknya objek palsu yang ada di sistem informasi. Dan terakhir materi keempat, menjelaskan teknik kriptografi dan contoh penerapannya ada di sebelah kanan saya, yaitu dengan kunci lalu masuk ke dalam cipher bisa mengubah jadi plain text atau ciphertext. Sebaliknya dengan description harus menemukan lihat dari ciphernya lalu dengan menjadi plain text dan ciphertext. Segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.